Teksturnya tuh lembut, coklatnya juga berasa, dan pada saat digigit tuh ada kenyalnya. Dikombinasi sama isian keju yang dia gurih, asin, pastinya cocok banget. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin bolu ketan coklat keju lumer ya. Ini tuh praktis banget, cukup dengan cara dikukus dan gluten free. Jadi beberapa saat yang lalu juga sempat viral bolu kukus ketan hitam. Tapi kan ketan hitam ini nggak semua orang suka dan juga mungkin lebih sulit ditemukan. Jadi hari ini aku bikin bolu ketan coklat ya. Ini tuh seperti brownies kukus tapi ada kenyal-kenyalnya. Cocok banget buat camilan anak-anak atau menjadi sajian bersama keluarga tercinta. Nah, pastinya makin spesial karena aku pakai bola deli. Oke, langsung aja yang pertama ini untuk bahan-bahannya. Ini metodenya, jadi kita akan kocok telurnya dulu. Di sini pastinya kita perlu telur, lalu ada gula palem, garam, perisa vanila, lalu ini ada SP. Jadi SP ini merupakan emulsifier kue. Ntar aku jelasin di dalam video. Lalu mentega cair, dan untuk liquidnya kalian bisa pakai susu seperti yang aku pakai atau bisa juga pakai santan cair. Ini juga aku pakai kopi bubuk instan yang sudah dilarutkan atau kalau mau pakai espresso juga bisa. Bahan kering lainnya di sini ada bola deli tepung ketan, lalu ada coklat bubuk, baking powder opsional kalau lagi nggak ada baking powder mau di skip juga nggak apa-apa. Dan untuk isian keju lumernya di sini aku pakai keju oles atau cheese spread ya. Tapi kalau kalian mau pakai cream cheese juga itu bisa banget ya. Nanti tinggal disesuaikan aja tingkat kemanisannya. Lalu ada kental manis dan juga jeruk nipis. Oke, yang pertama ini kita akan kocok dulu telur. Di sini aku pakai 3 butir. Lalu ada gula pasir yang dicampur dengan gula palem. Tapi kalau kalian nggak ada gula palem ya, itu bisa di skip aja, ganti gramasinya pakai gula pasir. Dan juga ini SP sebagai emulsifier. Untuk perisa vanila sama garam juga ini aku masukin sekarang ya supaya nanti lebih merata. Dan ini kita akan aduk pakai mixer ya. Jadi untuk resep ini memang wajib pakai mixer. Nah, karena ini kita pakai SP ya, jadi ini nge-mixernya cukup sekitar 4-5 menit ya. Nah, jadi SP ini merupakan emulsifier yang fungsi utamanya itu mengemulsify atau mengikat antara lemak dan juga air. Nah, jadi ketika lemak dan juga cairan itu dia terikat, nah itu yang akan bikin si bolu kalian tuh lembut, terus juga mengembangnya merata ya, dan lain-lain. Nah, sebenarnya selain pakai SP, telur ini sendiri khususnya kuning telur itu merupakan emulsifier alami. Tapi kalau kalian tanpa pakai SP, memang dia biasa waktu mengocoknya tuh dia lebih lama dan juga si hasilnya tuh lebih nggak stabil ya. Jadi dalam artian ada kemungkinan kolaps dan lain-lain. Apalagi untuk bikin si bolu kukus keju lumer, nanti itu kan kita akan kukusnya dalam 2 bagian. Nah, kalau pakai SP memang dia akan mengembangnya tuh dia tahan lama, jadi nggak gampang kempes lagi. Nah, ini udah sekitar 4-5 menit, kalian udah bisa lihat ya si adonannya dia udah pucat, lalu juga udah mengembang. Terus kalau kita angkat tuh dia sudah berjejak ya. Jadi kalau kita ngaduk si telur utuh memang dia nggak akan ngembangnya tuh kayak putih telur yang jadi mereng yang kalau dibalikin tuh nggak tumpah, tuh memang agak sedikit berbeda. Tapi yang penting tuh targetnya dia sudah berjejak kayak gini, ini udah cukup. Malah jangan overmix ya. Selanjutnya ini kita akan masukkan bahan kering. Nah, di sini pastinya kita akan gunakan bola deli tepung ketan yang terbuat dari bahan berkualitas. Teksturnya ini lembut, warnanya putih bersih, dan wangi alami bikin masakan enaknya jadi beda. Selain itu, produk ini tuh gluten free, jadi lebih aman untuk banyak orang. Langsung aja ini kita gabung semuanya ke adonan telur yang udah kita kocok tadi. Mulai dari tepung ketannya, coklat bubuk, dan juga baking powder. Dan jangan lupa ini diayak ya untuk menghindari gumpalan. Tuh, biasanya tuh coklat bubuk tuh dia pasti menggumpal ya, baking powder juga sering menggumpal. Nah, kalau udah kayak gini kita akan aduk menggunakan mixer boleh, atau menggunakan spatula juga boleh ya. Jangan lupa aduknya ini dengan kecepatan rendah aja. Hati-hati kalau tepung kering begitu kena mixer itu biasa dia langsung
berterbangan, jadi pastikan pakai kecepatannya yang rendah. Sambil liquid atau cairannya ini kita masukkan ya. Di sini aku pakai susu full cream biasa. Kalau mau pakai santan, pastikan pakai santan cair juga bisa. Mentega cair dan larutan kopinya juga ini kita masukin aja ya, diaduk secara perlahan. Cukup sampai si tepung keringnya itu dia udah nggak kelihatan lagi. Hati-hati jangan over mix juga, takutnya nanti kolaps ya. Jadi si telur yang tadi udah mengembang, nah kalau terlalu banyak diaduk itu nanti kolaps lagi, hasilnya malah jadi bantet si bulunya ya. Nah untuk baking powder, kalau kalian lagi nggak ada mau bikin resep ini itu masih nggak masalah ya. Jadi baking powder ini dia ngebantu supaya si gelembung-gelembungnya tuh nanti dia lebih merata ya, nggak besar kecil. Oh ya, produk-produk Bola Deli ini nggak cuma tepung ketan ya. Bola Deli juga punya produk lain seperti tepung beras, maizena, tapioka, dan juga gula halus. Semuanya bisa jadi pilihan bahan masakan di rumah. Nah terakhir ini kita make sure aja pakai spatula, pastikan semuanya tuh dia udah tercampur rata. Selanjutnya siapkan loyang, pastinya yang tahan panas. Di sini aku pakai loyang yang tengahnya lubang kayak gini. Ini tuh diameternya sekitar 19 cm. Dan kita akan oles menggunakan minyak goreng. Terus selanjutnya untuk memastikan memang dia nggak lengket ya, ini aku udah siapin kukusan yang udah panas. Kita kukus dulu aja sekitar 2 menitan. Setelah dipanaskan sekitar 2-3 menit. Nah ini kita tuang aja si adonannya sampai 2/3 atau sampai 3/4 penuh lah ya. Jadi jangan setengah, karena kalau setengah nanti ketika kita congkel takutnya malah bocor ke bagian bawahnya. Jadi yang lapisan pertama ini harus agak tebal ya. Terus sisa adonannya ini kita simpen aja, nanti kita akan pakai selanjutnya. Kukus di api sedang besar ya. Untuk lapisan pertama ini kita kukus sekitar 15-20 menit. Nah setiap kali kalian ngukus bolu kukus itu tuh perlu diperhatikan memang si uapnya tuh harus cukup panas. Tapi di sini aku pakainya dia api sedang besar. Kalau terlalu besar biasa kalau di fullin memang dia ngembangnya tuh cepet, tapi di belakang tuh suka jadi pecah atau crack gitu. Sebenarnya untuk rasa nggak masalah, tapi cracknya itu takutnya kan kita mau isi nih dalamnya, nanti takut bocor dan lain-lain. Oke, sambil nunggu ini kita akan siapkan untuk isian keju lumernya. Nah di sini aku pakai keju oles atau cheese spread ya, yang biasanya itu kita temukan di etalase yang bukan kulkas ya. Jadi si keju oles ini tuh merupakan keju olahan, udah pasti harganya dia lebih ekonomis dibandingkan cream cheese dan juga lebih mudah ditemukan. Kemasannya itu ada yang box, ada juga yang jar. Kalian bisa pakai dua-duanya nggak masalah. Dan kalau kalian mau pakai cream cheese yang non proses itu bisa banget. Kalau di supermarket biasa dijualnya itu di dalam kulkas, atau kalian bisa juga pesan online ya. Nanti cara mengolahnya sama aja, tinggal kalian sesuaikan aja si manisnya dan lain-lain ya. Ini untuk keju oles atau cream cheese-nya, kita tekan-tekan aja pakai spatula, pastikan memang sudah di suhu ruang biar nggak terlalu keras. Nah karena di sini aku pakai keju oles, tapi supaya dapet rasa ciri khas dari cream cheese, ini aku mau tambahin sedikit asam, pakai jeruk nipis atau bisa juga pakai jeruk lemon. Disesuaikan aja sesuai selera. Kental manisnya juga sama, ini kita akan aduk merata. Nah kalau kalian pakai cream cheese juga sama ya, tinggal diaduk aja, nanti kental manisnya masukin. Kalau misalnya kurang manis bisa ditambahin atau bisa juga tambahkan dengan gula halus. Kalau udah merata, tinggal kita masukin aja ke piping bag dan si isian kejunya ini siap digunakan. Nah kalau mau ngecek ya si bolu kukusnya ini udah matang atau belum, tinggal kita tusuk aja pakai tusuk sate. Kalau adonannya tuh kelihatan udah nggak cair lagi, nah itu artinya udah matang. Nah ini kalau udah, tuh kalian bisa lihat ya mengembangnya dia merata, pori-porinya juga merata. Kita akan keluarkan dan kita akan congkel yang bagian tengahnya. Nah ini untuk congkelnya juga dia nggak usah terlalu besar, takut ada yang bocor juga. Dan kalau udah isian keju yang tadi kita udah siapkan, ya ini kita akan pipe. Tuh, ketika kalian pipe isian kejunya, itu tuh kalian isi aja agak banyak nggak apa-apa, nanti si bolunya tuh ketika diisi dia agak mekar dikit gitu nggak masalah ya. Tapi balik lagi untuk jumlah kejunya sebenarnya sesuai selera aja, kalian mau banyak atau mau lebih sedikit ya, jadi bisa disesuaikan sesuai selera. Dan kalau udah, bagian atasnya ini tinggal kita tuang lagi pakai sisa adonan. Kukus kembali sama ya, ini 15-20 menit. Ini di api sedang besar aja, jangan terlalu besar juga ya, takutnya si bolunya pecah kalau terlalu besar. Nah ini dia udah matang, tuh lihat ngembangnya dia bagus ya, dan juga nggak ada bocor sama sekali. Terus pada saat kalian mau ngelepasin, ini untuk si bolu kukusnya bisa kita miringin dulu ya. Pastikan semua belah sisi dia udah lepas, dan tinggal kita balikin aja ke piring atau loyang yang kalian mau gunakan.
Kalau kejunya kalian pengen lumer banget, itu bisa dipotongnya pada saat panas-panas. Tapi kalau nggak mau terlalu lumer, kita biarkan dulu agak dingin, baru nanti kita belah. Nah ini kalian bisa lihat ya, dia teksturnya tuh lembut, terus dari warnanya aja udah kelihatan memang coklatnya juga berasa. Dan pada saat digigit tuh ada kenyalnya, jadi berbeda kalau kalian bolu kukus biasa yang pakai tepung terigu tuh kan lebih lembut, terus kalau dikunyah juga hilang. Nah ini tuh kayak ada kenyalnya yang menurutku ini menarik banget juga, ciri khas dari tepung ketan. Dan sedikit pahit dari coklat, terus juga manis ya, dikombinasi sama isian keju yang dia gurih, asin. Ini pastinya cocok banget nih. Apalagi pakai bola deli, enaknya jadi beda. Kalian bisa lihat ya, ini yang udah diinapin semalam, ini tuh dia tetap moist dan juga lembut, dan kenyalnya tuh malah lebih ngigit lagi. Nah kalau mau lebih awet, ini kalian bisa simpan aja di dalam kulkas supaya nggak gampang jamuran. Nanti kalau mau dimakan bisa dipanasin, kalau nggak dibiarin aja di suhu ruang sampai dia udah nggak keras ya. Oke, kalau gitu thank you for watching. Yuk kreasikan hidangan favoritmu pakai produk berkualitas Bola Deli yang bisa kamu dapatkan di supermarket terdekat atau official store Bola Deli di e-commerce kesayanganmu. Intip kreasi lezat lainnya di Instagram @boladeli.id. Kalau recook jangan lupa tag, dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.